izin perkenalkan diri. Nama saya Saruljiani, NPM 2421011005 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas HKIG. Sini saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu adalah epistemologi sumber-sumber pengetahuan, yang dimana pengertian epistemologi yaitu epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan, dan logos atau ilmu atau kajian. Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, sumber, batasan, dan validasi pengetahuan. Adapun sumber-sumber pengetahuannya yaitu empirisme atau pengalaman indrawi, 2 rasionalisme, akal atau logika, yang ketiga intuisi, yang keempat otoritas atau tradisi dan testimoni, yang kelima wahyu atau sumber keagamaan, yang keenam atau terakhir metode ilmiah. Dan adapun relevansi epistemologi dalam studi hukum keluarga, yaitu epistemologi berperan penting dalam memahami sumber-sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan aturan-aturan dalam keluarga muslim, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta warisan. Dan adapun sumber-sumber primer Al-Quran di dalam hadis, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama memuat berbagai aturan tentang hukum keluarga, seperti yang pertama yaitu pernikahan terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 21, dan ada di perceraian terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 sampai dengan ayat 230, dan yang terakhir ada di warisan terdapat Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan 12. Yang ketiga ada di hadis yang menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dalam berbagai hadis, tata cara talak, dan rujuk sesuai sunnah Nabi. Sumber sekunder itu ada ijma dan hadis. Yang pertama ijma itu adalah konsensus ulama yang ketika Al-Quran dan hadis tidak memberikan hukum yang eksplisit, para ulama bersepakat dalam menetapkan hukum keluarga. Contoh, batas minimal usia pernikahan tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis secara spesifik, tetapi ulama sepakat bahwa kematangan fisik dan mental harus menjadi pertimbangan. Yang terakhir atau yang kedua, kias atau yang biasa disebut analogi hukum, yaitu yang digunakan dalam kasus-kasus baru yang tidak disebutkan dalam sumber primer. Contoh, penggunaan teknologi dalam akad nikah online yang dianalogikan dengan akad nikah biasanya yang memerlukan saksi dan ijab kabul. Adapun sumber-sumber tambahan yaitu ada istihsan, maslahah, musalah, dan urf. Yang pertama, istihsan atau preferensiasi hukum yang digunakan untuk memilih hukum yang lebih adil dalam kondisi tertentu. Contoh, dalam keadaan darurat, seorang istri yang ditelantarkan tanpa nafkah dapat mengajukan perceraian melalui hakim. Yang kedua, atau masalah musalah atau kemanfaatan umum, hukum yang ditetapkan berdasarkan kepentingan umum meskipun tidak ada dalilnya langsung. Dan itu contoh pembatasan jumlah istri dalam undang-undang negara untuk menjaga keadilan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu urf atau kebiasaan masyarakat. Yang kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Contoh, mahar dalam pernikahan yang berbeda-beda tergantung budayanya. Yang kedua, selama tidak melanggar prinsip Islam. Ada beberapa pendekatan utama dalam menafsirkan hukum keluarga Islam, yaitu yang pertama pendekatan tekstual atau bayani, yang kedua pendekatan konstekstual atau tahlil atau dirayah, yang ketiga yang terakhir pendekatan maqsid syariah. Adapun perbedaan mazhab dalam hukum keluarga Islam relevansi, yaitu yang pertama perbedaan dalam menilai dan memilih hadis, yang kedua perbedaan dalam mendekati usul fikih, yang ketiga konsep maqasid syariah atau ijtihad. Dinamika hukum atau dalam studi hukum keluarga Islam, yaitu yang pertama pendekatan maqasid syariah, yang kedua fatwa dan ijtihad dalam perubahan sosial,
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu reformasi hukum keluarga dalam konteks negara muslim. Epistemologi yaitu membantu hukum keluarga Islam berkembang secara dinamis dengan mempertimbangkan tujuan syariah, fatwa, ijtihad, dan realitas sosial.